Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah filologi akan mempresentasikan diskusi yang kami telah lakukan, yaitu berkaitan tentang materi perkembangan ilmu filologi di negara Yunani. Kelompok kami terdiri atas Pita Rahayu Septianing, Yunita Salsabila, Mida Hamidah, Tia Fitri Anggraini, Muhammad Zaki Priyadi, dan saya sendiri Muhammad Rudianto. Bagian awal, filologi Yunani. Istilah filologi sendiri seringkali kita dengar dalam ilmu penelitian kebahasaan, namun jarang sekali kita tahu makna atau definisi dari filologi itu sendiri. Maka dari itu, disinilah kami akan menyinggung sedikit mengenai apa itu filologi. Filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu filologia, yaitu berasal dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Pada kata filologi, kedua kata ini membentuk arti cinta kata atau senang bertutur. Arti ini kemudian berkembang menjadi senang belajar ataupun senang dalam kebudayaan dan kesusastraan. Ini menurut Lubis 1996. Secara harfiahnya, filologi berarti kecintaan seseorang terhadap kata ataupun senang bertutur. Pada abad ke-16, istilah filologi masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu love of literature, yang berarti kecintaan terhadap kesusastraan. Istilah dalam Latinnya biasanya juga diartikan sebagai love of learning, kecintaan terhadap belajar. Banget selanjutnya, istilah filologi dalam Encyclopedia International Incorporated New York dijelaskan bahwasanya filologi merupakan suatu studi mengenai peninggalan-peninggalan tertulis dari bahasa kuno dan bentuk yang lebih tua dari bahasa yang ada. Perkembangan dan pertumbuhan filologi masa Yunani. Ilmu filologi mulai tumbuh dan berkembang sejak abad ketiga sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada masa itu, di Iskandaria Yunani terdapat kegiatan pengkajian terhadap naskah-naskah klasik. Kegiatan filologi tersebut berpusat di kuil Muses, karena setiap ritual pemujaan terhadap Dewi Muses yang dianggap sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Karena adanya kegiatan pengkajian terhadap naskah-naskah klasik di kuil Muses, maka kuil tersebut menjadi perpustakaan, di mana di sanalah berkumpul banyak ilmuwan untuk membaca, memperbaiki tulisan, menerjemahkan, dan menulis ulang teks-teks yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, karena naskah atau manuskrip tersebut ditulis dengan aksara Fonisia atau yang kita kenal dengan bahasa Yunani. Manuskrip itu memuat semua ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, hukum, filsafat, sastra, ilmu hukum, dan lain sebagainya milik bangsa Yunani lama. Studi filologi pada masa permulaan ini lebih diarahkan pada usaha penyelamatan teks-teks Yunani klasik dari kepunahan. Penggarap naskah kuno Yunani kemudian dikenal dengan ahli filologi. Eratosthenes merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut. Selanjutnya yaitu, para ahli filologi pada masa itu benar-benar merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Di samping mereka memperbaiki dan mengenal huruf-huruf yang terdapat dalam naskah, mereka juga mengerti bahasanya dan dapat mengerti ilmu yang terkandung dalam naskah tersebut. Setelah dapat dibaca serta dipahami isinya, kemudian mereka menyalin kembali dalam huruf dan bahasa yang dipakai pada zaman itu. Para ahli yang berada pada taraf awal ini dikenal dengan aliran atau madhab Iskandaria. Hasil perbaikan teks ini ternyata juga menjadi komoditi yang layak jual di sekitar Laut Tengah. Karena banyaknya peminat untuk memiliki naskah-naskah tersebut, oleh sebab itu para budak belian diberdayakan untuk memproduksi salinan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan tulisan tangan. Hasil dalam naskah tersebut mengalami salah tulis, bahkan menimbulkan bacaan yang rusak dan korup. Untuk mengatasi kesalahan penulisan itu, para pustakawan Yunani berusaha mengembalikan teks-teks sesuai aslinya. Baik, langsung saja. Poin yang kedua yaitu masa kejatuhan ilmu filologi di Yunani. Pada zaman kejayaan di Iskandaria berakhir diawali oleh tindakan penguasa Ptolemeus Euergetes II, di mana dengan instruksinya untuk menyiksa tokoh-tokoh sastra Yunani pada tahun 1405 sampai 1404 sebelum Masehi. Di antaranya Dionysius Rex, kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh lainnya
sehingga banyak para ilmuwan yang bergerak dalam bidang filologi tidak mendapat kesempatan meneruskan kegiatan mereka. Jatuhnya kota Iskandariyah ke tangan bangsa Romawi menyebabkan kegiatan berpindah sementara itu. Pada abad ke-1, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu berkelanjutan hingga kerajaan Romawi menjadi pecah pada abad ke-4. Selanjutnya adalah aksara dan bahasa. Sejarawan Yunani Herodotus yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi menyebut huruf Yunani adalah Poinaikes Kremeta yang berarti huruf Fenisia. Aksara Yunani adalah salah satu aksara kuno yang telah digunakan sejak abad ke-10 sebelum Masehi sampai zaman modern sekarang. Sistem aksara Yunani luas dipakai di kalangan masyarakat Helenis. Huruf-huruf dalam sistem aksara ini banyak dipinjam oleh sistem aksara lain seperti sistem aksara Latin, Koptik atau aksara Mesir setelah zaman aksara Hieroglif, dan Cyrillic atau aksara yang digunakan oleh Uni Soviet, negara-negara Balkan dan Asia Tengah, serta Mongolia. Yunani dalam 7 bahasa tertua yang masih ada digunakan di dunia. Shutterstock dikenal sebagai bahasa para filsuf, tokoh intelektual, dan ilmuwan di masa lalu. Bahasa Yunani hingga saat ini digunakan oleh lebih dari 13 juta orang. Catatan peneliti mengungkapkan bahwa bahasa Yunani berasal dari sekitar 1500 sebelum Masehi dan saat ini diakui sebagai bahasa resmi PBB dan Uni Eropa. Bahasa Yunani diperkirakan sudah ada setidaknya sejak 3000 sebelum Masehi, meski bukti artefak paling tua yang ditemukan berasal dari 1450 sebelum Masehi. Walaupun sudah berevolusi menjadi lebih modern mulai abad ke-11 Masehi, bahasa Yunani memegang rekor sebagai bahasa hidup tertua di dunia. Hingga saat ini, penutur asli bahasa Yunani tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebagian besar berada di Yunani, Siprus, Italia, Turki, dan Albania. Materi selanjutnya yaitu ada huruf-huruf pada sistem aksara Yunani. Sistem aksara Yunani lazim dikenal dengan sebutan alfabet. Mengapa? Karena 2 huruf pertama dalam sistem aksara Yunani yaitu ada alfa dan beta. Sistem aksara Yunani terdiri dari 24 huruf. Dan huruf-huruf dalam sistem aksara Yunani tersebut banyak kita jumpai dalam simbol-simbol dalam pelajaran fisika. Kemudian dalam huruf Yunani tersebut ada 2 tipe huruf. Yang pertama yaitu ada tipe huruf besar atau ansial dan tipe huruf kecil atau minuscule. Berikut huruf-huruf Yunani. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.